Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya langsung aja kali ya. Oke, seiring dengan berlalunya tahun 92, aktivitas ex-Japan mulai menurun. Walaupun sudah menempatkan hits sebagai pengganti Taiji, para personil band ini malah asik sendiri dengan proyek masing-masing. Toshi merilis Made in Heaven di sekitaran tahun 93, dan Hide juga memulai debut solonya di sekitaran tahun ini. Walaupun beberapa single ex-Japan dirilis, tapi intensitas aktivitas mereka masih sangat kurang. Sementara itu, pada bulan Agustusnya, ex-Japan merilis lagu Art of Life, sebuah mahakarya yang berdurasi 29 menit, yang menggambarkan pergulatan hatinya tentang kehidupan dan kematian. Sebuah lagu yang dianggap kontroversial karena terlalu gelap dan tidak dianjurkan bagi yang berusia di bawah 18 tahun, dengan alasan bahwa liriknya bisa memicu pemikiran untuk pundir. Di sekitaran tahun 95, Yoshiki dan Toshi mulai mengubah penampilan mereka, memotong rambut dan sekaligus mencoba mengubah visual mereka. Perubahan ini juga seiring dengan pengurangan riasan wajah. Dan secara musikal, Yoshiki juga mencoba berubah ke gaya industri yang populer pada saat itu. Butuh waktu 5 tahun bagi mereka untuk melepas album Dahlia yang dirilis di tahun 96. Lagu-lagu di album ini sebenarnya sebagian besar udah pernah dirilis, jadi album ini kesannya adalah album the best mereka. Sementara, warna lagu dalam album ini kebanyakan adalah lagu-lagu balad. Tahun ini adalah tahun yang sangat sulit bagi ex-Japan. Dimulai dari Yoshiki yang pingsan di atas panggung saat melakukan Dahlia Tour pada tahun 96, yang berakibat kepada batalnya semua jadwal berikutnya. Dan katanya mereka baru kembali di konser Tokyo Dome pada akhir tahun tersebut. Dan di sekitaran waktu ini, ex-Japan sepertinya mulai menghilang dari peredaran. Yang tidak diketahui adalah terdapat masalah antara Toshi dan Yoshiki, yang sebenarnya sudah mulai terasa saat mereka merekam lagu Art of Life. We are doing the song Art of Life, which is like 30 minutes long song and then all English. We kept recording. That vocal tracking took like I think over a year, just vocal tracking itself. 当時はやっぱり要求してくる Yoshiki に対して怒りを感じたり反発したりして。 Toshi merasa Yoshiki terlalu memaksakan kemauannya. Dan Toshi merasa kemampuannya tak lagi mampu untuk mengimbangi kreativitas musikal Yoshiki. Dan akibatnya, hubungan mereka kian renggang. Mereka mulai jarang berkomunikasi. Dan Toshi merasa bermain musik bersama ex-Japan adalah sebuah beban. Puncaknya, Toshi meninggalkan ex-Japan dengan alasan perbedaan musikalitas. Toshi mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan April tahun 97. Dan di tempat lain, Yoshiki yang sedang mengerjakan album live dari konser Tokyo Dome dari tahun 93 sampai 96, mengadakan konferensi pers pada tanggal 22 September. Dan karena hanya Toshi yang dianggap mampu dan satu-satunya vokalis yang bisa menyanyikan lagu-lagu ex-Japan, band ini pun diumumkan bubar pada bulan September tahun 97. 一番身近で最愛な母が突然事故で死んだんですけど、その時自分の知ってる限りの X の曲とか X の映像がずっと頭の中やって勇気づけてくれたんです。 X がいなかったら多分。 Singkat cerita, walaupun pada awalnya Yoshiki menolak, tapi setelah dipaksa oleh Hide, pada tanggal 31 Desember tahun tersebut, konser terakhir mereka yang berjudul The Last Night pun diadakan.
malam itu, tanggal 2 Mei tahun 1998, setelah minum-minum semalaman, Matsumoto Hideto di distrik Minami Azabu, Tokyo. Of one of Japan's most adored rock stars, Hideto Matsumoto, who had been lead guitarist for the band X Japan. So so part of me didn't want to believe what's going on. Kematian Hide menimbulkan pemandangan kesedihan dan histeria yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mobil jenazah yang membawa jenazahnya melewati jalan-jalan di Tokyo, para penggemar yang berada di pinggir jalan meneriakan sayonara. Ratapan mereka berbaur dengan sirine ambulans yang berseliweran di sepanjang rute untuk menjemput puluhan orang yang pingsan. Dan infonya, hampir 60 orang dibawa ke rumah sakit dan sekitar 200 orang menerima perawatan medis di tenda-tenda darurat. Ya, katanya Hide ini juga sangat dekat dengan penggemarnya ya. Dan katanya lagi, ada beberapa fans yang juga mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan idola mereka ini. Seiring dengan kepergian Hide, X Japan telah kehilangan sosok yang selama ini telah menjadi sahabat sekaligus sosok panutan bagi mereka. Selain Heath yang juga dikenal sangat dekat dengan Hide, bagi Yoshiki sendiri, Hide adalah orang yang paling bisa memahami jalan pikirannya. Hide juga termasuk orang yang selalu mendorong dan sangat percaya dengan kemampuan Yoshiki. Jadi gak heran kalau sampai sekarang Yoshiki masih tidak mempercayai teori kalau Hide memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Because he was not that kind of person. Very positive. He was drunk, then I think he just hung himself in the doorknob. I think he was stretching. I use the same stretching technique too sometimes to stretch my neck. Setelahnya, masing-masing personil tenggelam dengan kesibukan mereka. Heath dan Pata membentuk band mereka sendiri yang bernama Dogheads. Toshi sibuk dengan kegiatan barunya dengan kelompok sekte yang dicurigai sudah mencuci otaknya. Sementara itu, Yoshiki yang sebelum bubar sudah mulai mengerjakan proyek pribadinya, terus berkarya dengan para musisi-musisi papan atas dunia, termasuk dengan Roger Taylor dan Kiss, serta sebuah proyek supergroup yang melibatkan Gek, Miyavi, dan Sugizo dari Lunacy. Singkat cerita, pada tahun 2006, Toshi tiba-tiba menghubungi Yoshiki dan meminta izin untuk mengunjunginya di Los Angeles. Setelah kembali membuka hati mereka masing-masing, langkah selanjutnya pun mulai disusun. Dan setelah terlebih dahulu merekam dan merilis lagu yang berjudul Without You, pada tahun berikutnya rumor tentang reuni X Japan pun mulai beredar. Penampilan publik pertama mereka terjadi pada tanggal 22 Oktober di tahun 2007 saat mereka merekam video klip untuk lagu yang berjudul For atau IV, ya gimana nih bacanya, yang juga digunakan sebagai soundtrack film So 4. Sedikit informasi, lagu ini ditulis oleh Yoshiki dan direkam oleh semua anggota X Japan sebelum bubar. Dan lagu ini juga berisi lik-lik gitar dari Hide yang belum pernah dirilis. Pada tanggal 20 Januari tahun 2008, dua konser X Japan di Tokyo Dome untuk tanggal 28 dan 30 Maret diumumkan. Karena permintaan yang tinggi, mereka menambahkan satu konser lagi pada tanggal 29 Maretnya. Ketiga pertunjukan tersebut diberi judul X Japan Resume Attack 2008
for Towards Destruction, dengan masing-masing malam diberi nama Night of Destruction, Night of Madness, dan Night of Creation. Dan pada posisi gitar, 3 tamu dipersiapkan untuk menggantikan posisi Hide. Ada Wes Borland, Richard Fortus, dan Sugizo. Setelahnya, beberapa jadwal konser pun mulai hadir. Walaupun beberapa sempat mengalami kendala dan penundaan. Akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 2009, diumumkan bahwa Sugizo secara resmi bergabung dengan X Japan sebagai anggota ke-6. Di tahun-tahun berikutnya, informasi tentang band ini berkisar pada jadwal-jadwal konser mereka yang diadakan di Jepang, Amerika, dan Perancis, termasuk sebuah konser yang diadakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus di tahun 2010, yang juga dihadiri oleh sang mantan basis, Taiji. Tapi sayangnya konser ini juga merupakan konser terakhir Taiji di hadapan para penggemar X Japan. Pada tanggal 14 Juli tahun 2011, Taiji ditemukan pingsan di dalam sel tahanannya disebabkan percobaan bundir. Taiji ditahan gara-gara dia mengamuk di pesawat setelah sempat bertengkar sama manajernya saat menuju Saipan pada tanggal 11 Juli tersebut. Dan karena terlalu rusuh dan sempat membahayakan penerbangan, akhirnya Taiji didakwa dan terpaksa dikurung. Tapi setelahnya, Taiji ditemukan menggunakan spray. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawa Taiji tidak tertolong. Ya, katanya Taiji waktu itu sempat menggunakan alat bantu. Tapi melihat kondisi Taiji yang sepertinya tidak akan banyak berubah, ibu dan tunangannya memutuskan untuk merelakan Taiji dengan melepaskan alat bantu hidupnya. Taiji meninggalkan dunia pada tanggal 17 Juli tahun tersebut. Dan setelah tahun-tahun ini, berita X Japan berputar di sekitar jadwal-jadwal konser serta perilisan single dan pengumuman tentang perilisan album terakhir mereka. Walaupun album ini udah selesai direkam dari tahun 2019, tapi katanya Yoshiki masih mencari waktu terbaik untuk merilis album ini. Dan berita duka kembali datang dari band ini karena sang basis meninggal dunia akibat kanker pada tanggal 7 November tahun 2023. Oke, itu dia video kedua dari X Japan. Dan buat teman-teman yang udah request cerita tentang beberapa personil dari band ini, ya nggak semua sih, mungkin 1 atau 2 lah. Kita bakal bahas cerita mereka di channel Cerita Belakang Panggung. Ya, kalau bingung nyarinya, search aja @cerita belakang panggung. Oke, dan kalau misalnya informasinya ada yang salah atau mungkin ada yang kurang, silakan tambahin di kolom komentar. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang saya rasa kurang, saya bakal tambahin di kolom komentar. Baiklah kalau begitu, kayaknya segitu dulu video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah request dan pastinya yang selalu support channel ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.